Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windy Gustiawardani, SKM MM. Di sini saya dosen manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Pamulang. Saya sebagai dosen mata kuliah manajemen strategi, di mana manajemen strategi ini adalah mata kuliah wajib yang diberikan pada mahasiswa-mahasiswi semester 7 untuk mempelajari dan memperdalam mengenai manajemen strategi. Bagaimana manajemen strategi ini diawali dengan formulasi strategi, implementasi strategi, dan diakhiri dengan evaluasi strategi. Masing-masing mahasiswa atau mahasiswi harus aktif dalam melakukan riset pada pembelajaran internet untuk melakukan observasi perusahaan dalam melakukan strateginya. Nah, lalu hasil outputnya ini dari hasil observasi akan dipresentasikan dalam bentuk tugas kelompok dengan mata kuliah manajemen strategi yang dilakukan secara luring maupun secara daring adalah mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS yang berjumlah 21 pertemuan, di mana yang membahas yang pertama itu ruang lingkup manajemen strategi, kedua proses manajemen strategi, ketiga visi misi dan tujuan perusahaan serta pemangku kepentingan, keempat formulasi strategi, kelima analisis lingkungan internal, keenam analisis lingkungan eksternal, ketujuh tipe-tipe dalam manajemen strategi, kedelapan tingkatan manajemen strategi, 9 strategi koperasi, 10 strategi unit bisnis, 11 strategi fungsional, 11-12 melakukan merumuskan strategi bisnis, 14 implementasi dalam suatu perusahaan, ke-15 implementasi strategi aspek manajemen operasional, 16 implementasi strategi dalam aspek R&D, 17 implementasi strategi aspek pemasaran, 18 implementasi strategi aspek keuangan, 19 implementasi strategi bisnis, 21 isu global. Dalam kontrak pembelajaran ini ada absen 10%, tugas 20%, UTS 30%, UAS 40%. Lalu sebagai penutup saya tampilkan video perkuliahan tatap muka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Tolong sebelum mulai untuk pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Di Maulana tolong pimpin doanya. Sebelum kita mulai berkuliah, ada baiknya kita berdoa untuk yang masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Absen dulu ya, Adinda. Enggak ada. Ahmad Maulana. Ahmad Rofi. Ahmad Firdiawan. Andri Kurniawan. Andri Kusumo. Cindy. Citra. Dea Rahma, Eli, Gali, Hertina, Jenika, Junia, Miko, Muhammad Abdal, Kadila, Rifki, Sandi, Usman, Mutia, Nabila, Nimas, Rafael, Rahma, Rafli, Rosmawati, Rauli, Ruspian, Sahara, Safa, Tri, dan terakhir Umar. Untuk pertemuan yang sebelumnya kita mengulas terlebih dahulu ya mengenai apa di pos masih ingat? Analisis
dan strategi. Pemilihan strategi itu kita secara baik seperti apa? Jenika. Iya. Jadi dalam perusahaan itu pemilihan strategi itu kita harus baik seperti apa? Seperti dari segi visi misinya, formulasi ya kan? Visi, misi, objektif dan internal auditnya, lalu eksternal auditnya dan bagaimana tujuan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Lalu ada dari materi tersebut yang kemarin itu ada yang namanya implementasi komprehensif. Itu ada 3 tahap. Yang pertama, lupa ya. Yang pertama input. Nah, input itu bagaimana input? Yaitu informasi yang awalnya, formulasi. Seperti apa yang digunakan? Alatnya ada matris EFE. Lalu yang kedua ada matris IFE. Lalu yang ketiga ada matris CPM. Ya kan? Ingat? Lalu yang kedua itu yaitu ada pencocokan strategi. Jadi bagaimana perusahaan untuk mencocokkan strategi apa yang dipakai dalam perusahaan ataukah dengan sebagai alat matris analisis SWOT. Lalu yang kedua ada pasti. Yang ketiga ada matris apalagi BCG. Ada belajar kan BCG kemana-mana lupa ya. Lalu yang keempat ada EI matris. Yang kelima ada apa? Grand Strategi Matrix. Jadi ini ya untuk nanti TS ya. Asik. Lalu yang ketiga ada apa lagi tahapannya? Tahapan pengambil tahapan. Sekarang di video tadi kita akan membahas mengenai analisis SWOT. Analisis SWOT adalah analisis kondisi internal maupun eksternal suatu organisasi yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi dan program kerja. Analisis internal meliputi kekuatan dan kelemahan, dan eksternal meliputi faktor peluang dan tantangan. Oke, analisis SWOT. S-nya apa? Ancaman. Kamu harus ingat nih, ada garis tumbuh. Ini sebagai favoritnya nih. Ini kita kalau garis ke kanan itu dari faktor ya, ada kelemahan, ada juga kebenaran. Lalu dari eksternalnya jadi kalau misalnya dari internal ini dari garis lurus dan eksternalnya garis horizontal. Lalu dari sini ada yang namanya 4 kuadrat. 1, 2, 3, 4. Kalau misalnya O-nya sangat tinggi, peluangnya, terus kekuatannya juga baik. Kalau ke kanan kan berarti ke kiri ya? Kanan. Mungkin kanan. Semakin ke kanan berarti semakin positif. Semakin ke atas semakin bagus. Kalau misalnya di perusahaan suatu produk, kalau misalnya produknya
kuat, berarti peluangnya juga Kuat. ternyata besar. Jadi lebih bagus. Tapi kalau misalnya di ininya ada kekuatan produknya kuat, tapi ancamannya banyak, itu akan berdampak. Kenapa? Kalau ini kan kalau misalnya ini kan lebih bagus, ini juga lebih baik. Berarti harus apa? Dia itu dengan kategori agresif. Dia membuat produk itu jor-joran, ya kan? Semangat, motivasinya juga bagus. Lalu yang kedua itu ada ancamannya menurun banyak ya. Ancaman banyak. Terus ini juga kuat. Bagaimana itu? Kalau misalnya ancamannya banyak, tapi produknya juga kuat. Berarti harus melakukan kompetisi atau kompetitif. Jadi harus bisa bersaing produknya untuk mengalahkan ancaman tersebut. Kalau yang ketiga berarti ini apa? Pemahamannya banyak, lalu ancaman juga banyak. Nah, produknya apa nih? Produk kita, karena seperti apa nih produk? Ini kan fit ya, produk fit. Produk aqua, bagus. Nah, kita produknya seperti ini, tapi di masyarakat menerima enggak? Terus ancamannya apa? Juga, terus ancaman dari lingkungan, dari masyarakat, banyak preman, terus pajak yang tinggi, itu kan sebagai ancaman. Terus bagaimana nih produknya? Tapi ancamannya lebih banyak. Itu dia mencari aman, tapi dia tidak mengeluarkan karyawannya. Tetap aja di situ. Lalu yang ini. Kompetitif ya. Jadi dia itu biar perumahan banyak tapi peluang juga banyak. Perumahannya jadi memperbaiki produknya, mengevaluasi apa lagi nih salahnya di mana produk tersebut. Jadi tapi peluangnya banyak. Ya. Berarti gini. Nah, bagaimana sih perusahaan kita tidak masuk kategori apa nih golongannya? Kalau misalnya deh, seandainya kamu punya perusahaan, kamu masuk yang pada 1, pada 2, pada 3 atau pada 4. Bagaimana? Kita harus melakukan apa? Yaitu menggunakan agar mengetahui di mana sih kita berada. Kita buat visualisasi. Yang pertama ada kekuatan. 1, 2, 3, 4. Terus ada weakness, kelemahan. Terus ada apa? Terus ada di sini ada yang namanya bobot. Bobot itu kita tahu dari mana? Dari papan. Kalau misalnya papan bisa 30 dari papan 40, 20, 50, 7, bisa 10 ya. Seandainya nih. Nah, kekuatan dalam perusahaan itu apa? Satu produk, contohnya parfum, kualitas, aromanya, tahan lama, terus apa lagi? Menyebar mana nih? Terus yang kedua ada apa lagi? Awet. Harganya murah. Varian banyak. Banyak variannya. Terus kemasannya bagus. Banyak varian. Yang kita tahu dari
para ahlinya, pakarnya berapa persen. Lalu skornya itu kita tahu dari mana? Dari pelanggan. Nah, bagaimana kita tahu pelanggan itu? Dari situ bisa kan? Dari questionnaire juga. Katanya kita balik lagi untuk memperhati pelanggan. Lalu pemahaman apa yang salah saat ini. Jadi adanya evaluasi setiap kali itu untuk mencari apa sih yang salah, apa sih yang mau diperbaiki, lalu fokus eksternalnya itu kurang, kemungkinan apa yang ada, kurang apa saat ini. Kita harus dalam perusahaan itu harus mengikuti tren dan apa sih yang saat ini lagi booming. Terus ancaman, apa yang dapat menjadi masalah? Ancamannya apa sih dalam produk? Itu banyak pesaing dan barangnya juga sejenis kebanyakan. Ya. Kekuatan apa yang menjadi kekuatan organisasi atau perusahaan, apa yang Anda kerjakan dengan baik, apa yang dilihat orang lain sebagai kekuatan organisasi. Jadi orang lain itu melihat organisasi apa sih itu yang paling unik, kok bisa sih brand ini, apa yang dilakukan pada perusahaan itu, apa yang dilakukan oleh organisasi dan apa rekam jejak yang baik, rekam jejaknya apa yang baik, seperti apa. Nah, seperti kepuasan pelanggan saat membeli produk pasti kan ada ulasan. Nah, ulasannya baik semua itu sebagai rekam jejak yang baik. Nah, di mana organisasi Anda bersaing dengan baik. Lalu kelemahannya, apa yang dapat dikembangkan? Nah, apa yang dilakukan kurang optimal dibandingkan keinginan organisasi? Mungkin dari kelemahan itu kita belum apa? Tahu? Iya. Apa yang langsung kurang optimal dibandingkan dengan keinginan organisasi? Dari strateginya, dari pembuatan produknya belum optimal, jadi kurang menarik ya. Lalu kompetisi apa yang langsung dengan baik? Apa yang dapat diperbaiki oleh organisasi itu sebagai perbaikan ya? Yang kemarin kurangnya apa sebagai koreksi ya. Lalu apa yang telah dilakukan secara tidak baik? Nah, perusahaan itu apa sih yang dilakukan kok bisa tidak baik? Menjadi lemah perusahaan tersebut. Mungkin dari kesalahan dari desainnya, dari pemasarannya itu sebagai dari kelemahannya. Terus apa yang harus organisasi hindari? Nah, apa tuh yang harus dihindari dalam organisasi Maulana? Ya, risiko bisa. Terus ini cuma inovatif maksudnya. Iya. Gitu aja. Gitu aja. Kayak ini banget ya, banget ya. Lalu dari peluang, jika tidak ada hambatan, apa yang akan dilakukan? Nah, kamu membuat inovasi baru, terus apa lagi? Membuat inovasi baru, ya. Apa yang mungkin dilakukan? Mempromosikan, memasarkannya ya. Dengan apa memasarkan? Bisa dari sosial media, bisa dari face to face. Lalu yang ketiga, di mana posisi yang Anda inginkan dalam 5 tahun ke depan? Iya, perusahaan 5 tahun ke depan seperti apa yang kamu inginkan? Maju. Terus untungnya banyak, realistisnya paling utama itu sebenarnya profil, realistis ya. Nah, sampai di mana teknologi baru dapat mengubah perusahaan Anda? Kamu? Sampai di mana teknologi baru dapat mengubah perusahaan Anda? Sejauh mungkin, ini ya, mengikuti tren yang tiap teknologi yang terbaru kita harus memperbaruinya, karena itu sebagai apa? Kemajuan perusahaan. Kalau kita masih lama
tidak mengikuti teknologi, maka perusahaan tidak akan meningkat ya dengan baik. Lalu yang kelima, apakah perubahan finansial atau pemerintah legislatif dapat menguntungkan usaha Anda di masa depan? Tergantung. Kalau salah tahu bisa. Finansial kan pendapatan. Nah, kalau misal pendapatan masyarakat masih meninggi, berarti kita juga dapat untung. Terus kalau pemerintah, kebijakan pemerintahnya ya. Terus yang terakhir, apa yang akan terjadi dalam beberapa tahun yang akan datang? Kamu yang pojok. Apa yang akan terjadi dalam beberapa tahun yang akan datang? Jadi perusahaan itu kita lebih bagus, kita berinovasi lebih baik lagi agar perusahaan itu juga akan lebih baik lagi. Karena setiap perusahaan itu tujuannya itu apa? Untuk mencari ancaman. Nah, di sini terakhir, ancaman apa yang membuat perkembangan usaha Anda? Yang menghambat perkembangan usaha, yaitu adanya terus adanya apa lagi? Terus adanya apa lagi? Kurang optimal, dan sebagainya. Apa yang dilakukan oleh pesaing Anda? Menjalankan produk secara sama-sama. Kenapa? Membuat produk yang sama. Membuat produk yang sama tapi tidak bisa lebih baik. Silakan Anda berdiskusi masing-masing dan masuk membuat contoh perusahaan analisis masing-masing. Jadi kamu ini aja kalau seandainya punya perusahaan bagaimana? Oke? Kamu coba. Iya. Diri ya, tolong diri. Coba kamu buat perusahaan kamu sendiri dari segi analisis SWOT-nya. Produk apa yang kamu buat? Mungkin produk mungkin lebih seharusnya otomotif kali Bu. Ya, buat sekarang kan ada yang bilang jualan kayak sepeda listrik gitu Bu. Mungkin saya akan membuat sebuah sepeda listrik yang baru gitu dengan motor yang lumayan cepat tapi dengan harga yang murah gitu kalau bisa. Itu dari segi kekuatannya. Lalu kelemahannya? Ini kalau kelemahan motor listrik saat ini ya mungkin pengisiannya ada yang kosong, ada yang susah di mana-mana kan belum tersebar luas kayak ini belum ada sih. Selanjutnya Peluang karena sekarang lagi ini lagi banyak yang tren sepeda listrik tuh anak-anak kecil pada naik sepeda listrik mungkin peluangnya dari situ dari banyak yang menggunakannya. ancamannya apa dari produk tersebut? Kalau ancaman dari sepeda listrik itu mungkin banyak banget pesaing Bu karena sekarang lagi tren sepeda listrik. Jadi pesaing itu dari merek ini, sama dari situ. Sangat bagus. Karena memang ini waktunya habis, sangat singkat. Jadi yang mau kebagian kita lanjut di minggu selanjutnya. Ya, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.